Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sistem bilangan ya, untuk matematika. Bahasan kali ini ada sistem bilangan real, operasi bilangan bulat. Dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi bilangan pecahan. Di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, pecahan per mil. Dan di dalam sistem bilangan real ini ada gambaran bahwasanya pada pusatnya itu adalah bilangan kompleks. Di bawah bilangan kompleks itu terdapat bilangan imajiner, contohnya akar bilangan negatif. Dan selain itu di dalam bilangan kompleks ada bilangan real. Nah, di bawah bilangan real itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau bilangan irasional itu contohnya bentuk akar, nilai log tidak bulat ya, dan nilai pi. Dan untuk bilangan rasional itu ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dan di mana bilangan bulat ini terdapat bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Di bawah bilangan cacah ada bilangan bulat positif atau bilangan asli, dan juga selain itu ada 0. Di dalam bilangan bulat positif atau bilangan asli itu terdapat bilangan komposit 1 dan bilangan prima. Dalam bilangan real gitu ya. Nah, ini contoh bilangan real ada 1 12,38 min 0,8625 3/4 pi dan 198, mana hampir semua bilangan yang dapat kita pikirkan adalah bilangan real ya. Kemudian ini di sini ada gambaran bahwa bilangan real di sini Anda lihat dua angka positif ke kanan gitu ya, ataupun bilangan negatif ke kiri. Kemudian ada pertanyaan, selain bilangan real gitu ya, apa yang bukan bilangan real di sini? Itu adalah bilangan imajiner dan bilangan tak hingga. Kemudian di sini ada bilangan real, mana yang menunjukkan posisi akar 3 pada garis bilangan real ini. Kalau Anda perhatikan bahwa akar 3 ini dia tidak mungkin di bilangan A ya. Kemudian dia tidak mungkin di angka D gitu ya. Jadi kenapa kok tidak mungkin di angka minus? Karena dia sebenarnya tidak ada negatif ya, tapi positif gitu ya. Kalau akarnya akar positif berarti hasilnya pasti positif. Kemudian kalau Anda perhatikan, apakah dia D? Nah, ini tidak mungkin D ya, karena kalau Anda perhatikan 2/2 itu udah 4 gitu ya. Jadi akar 4 adalah 2. Dia sangat jauh sekali kalau kita memilih si D gitu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan bahwasannya akar 3 itu sebenarnya adalah 1,7321 gitu ya. Sehingga kalau yang paling mendekati adalah di antara angka 1 dan 2. Lebih spesifik di angka yang mendekati 2 gitu ya, karena 1,7. Jadi di atasnya 1,5 gitu ya. Kemudian kedua, panah mana yang menunjukkan posisi min akar 5. Nah, ini kalau di sini sudah terlihat min, itu dia tidak mungkin hasilnya positif. Ya, jadi pasti negatif ada negatifnya. Kemudian akar 5, apakah
dia min 3 gitu ya. Ini saya kira terlalu jauh ya. Kalau Anda lihat 3 kali 3 itu udah 9, itu udah jauh sekali gitu ya. Apakah 2 gitu ya? Nah, ini pasti di atas 2 karena 2 kali 2 pangkat 2 gitu ya. Itu adalah masuk bilangan 4 gitu ya. Jadi kalau jawabannya di bawah min 2 itu tidak mungkin ya. Kalau Anda ketahui bahwa akar 5 ini 2,236 ya, sehingga jawabannya benar adalah dari 2 agak ke kiri lagi gitu ya, kiri sedikit lagi, sehingga jawabannya adalah si B. Dan bilangan imajiner ini ketika dikuadratkan hasilnya bilangan negatif. Nah, bayangkan bahwa ada suatu bilangan disimpulkan dengan I, yang mana I kali I sama dengan min I, atau akar 1 hasilnya sama dengan I. Nah, maka kalau akar min 9 itu sama seperti akar dari 9 dikali min 1, dimana kemudian dipisah lagi akar 9 dikali akar min 1. Nah, kalau akar 9 pasti hasilnya 3 gitu ya. Kemudian akar min 1 ini dianggap nilainya sama dengan I gitu ya. Kemudian bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk rasio 2 bilangan bulat. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Nah, ini kalau Anda perhatikan ada 1,5 sama dengan hasilnya 3,2. Nah, ini ada rasionya. Ada misalnya ini adalah bilangan rasional. Kemudian kalau bilangan irasional seperti apa? Ini contohnya di sebelah kanan ada Pi, dimana Pi ini hasilnya 3,14159 bla 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 dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan gitu seperti yang sebelah kiri dijadikan bentuk dalam bilangan pecahan, itu tidak bisa gitu ya. Sehingga ini istilahnya apa? Tidak ada rasionya atau irasional. Nah, kalau Anda perhatikan di sini P ini sangat panjang sekali gitu ya. Nah, dimana kalau Anda perhatikan Pi ini atau 22/7 ini hasil yang mendekati ya, 3,1428571428571 ini adalah bilangan yang mendekati tetapi dia tidak akurat. Kemudian operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Diperhatikan di sini berlaku adalah A ditambah B sama dengan A ditambah B atau B ditambah A, jadi balik sama aja. Dan A dikurang B ini hasilnya sama seperti A ditambah minus B gitu ya. Min A ditambah min B hasilnya sama dengan min dari A ditambah B ya, minnya ini dikeluarkan ini ya. Kemudian A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Contohnya di sini kita lihat yang contoh sebelah kiri, min 2 berarti dia di sebelah kiri 2, di sebelah kiri 0 ya, sebanyak 2 satuan 1 2 dan ditambah 5. Jadi ini dia akan lompat ke samping kanan sebanyak 5 satuan, 1 2 3 4 5, hasilnya adalah di 3 gitu ya. Nah, ini sama berlaku seperti kalau ini min A ditambah B sama seperti B dikurangi dengan A, ini berkebalikan, hasilnya akan sama. Begitupun yang bawah ada 7 ditambah min 3. Kalau Anda perhatikan 7 ke kanan dari 0 ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 ke kanan ditambah min 3. Min 3 kan pasti arahnya ke kiri ya, maupun ditambah jangan akan ke kiri sebanyak 3 satuan, 1 2 3, hasilnya adalah 4 ya. Ini 7 ditambah min 3
dia hasilnya sama seperti 7 dikurangi 3. 3 ada penjumlahan min 4 ditambah min 3 sama dari 0 kita bergerak ke 4, 1 ke kiri, 1, 2, 3, 4 dan tambah dikurangi ditambah dengan min 3 bergerak ke kiri sebanyak 3, 1, 2, 3 hasilnya adalah min 7. Dimana kalau Anda perhatikan ya, 4 ditambah min 3 hasilnya sama seperti min 4 dikurangi 3 hasilnya min 7. Contohnya selain itu ada 4 tambah 3 7, 6 dikurangi 4 ini hasilnya seperti 6 ditambah min 4 ya, sifatnya sama dengan 2. Min 3 ditambah min 2 hasilnya sama seperti min dari 3 ditambah 2 atau min 5 gitu ya. Yang dalam dijumlahkan terlebih dahulu. 9 dikurangi min 5 ini sama hasilnya seperti 9 ditambah 5 hasilnya 14. Dan operasi bilangan bulat perkalian pertama merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 kali 5 dengan 5 nya 3 kali atau kebalikannya 3 nya 5 kali gitu ya, hasilnya 15. Berlaku A dikali B ini sama seperti A dot B gitu ya, ini seperti di dalam matematika ya, A dot B dan A dikali min B sama seperti hasilnya min A B, dan min A dikali B sama dengan min AB juga. Min A dikali min B hasilnya adalah AB karena min bertemu dengan min ya, jadi positif. Dan contohnya 5 kali 6 30, 4 kali min 7, nah, minnya bisa nanti saja, kita pikirkan 7 kali 4 nya 28, dan min 3 dikali 4 hasilnya adalah minusnya dinantikan dulu, kita kalikan dulu. 3 kali 4 adalah 12, tinggal masukkan minusnya. Min 6 dikali min 7, nah, kalau Anda perhatikan sama-sama min, jadi dia akan menjadi positif ya, karena min dikali min dan menjadi positif. 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, ini coba sebelah kanan ini adalah gambaran pada di perkalian ya. Misalkan 3 kali 2, 3 nya bisa dibalik seperti 2 kali 3 juga sama. Dan operasi bilangan bulat pembagian merupakan balikan atau inverse dari perkalian. Contohnya 30 dibagi 5 ini hasilnya hampir seperti 30 dikali dengan 1/5 gitu ya. Di 5 nya tadi di inverse bawah, sebenarnya tadi sebelumnya ada 5/1 gitu ya, kan dibalik jadi 1/5 sehingga 30 kali 1/5 hasilnya 6. Di sini berlaku A dibagi B sama dengan A per B dalam bilangan pecahan gitu ya. A dibagi min B sama dengan min A dibagi B. Min A dibagi B sama dengan minnya keluar ya, A per B gitu ya. Min A dibagi min B sama dengan A per B, dimana sama-sama negatifnya akan menjadi positif. Di sini 4 kali 5 hasilnya sama dengan 20. Ini sama seperti kalau dibalik, jadi 5 nya dari 20 dibagi 4, dan 4 dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 2 bagi 4. Dan terakhir pembagian tanda, ada plus dibagi plus kan hasilnya positif, plus bagi ini negatif sama dengan hasilnya min untuk negatif gitu ya. Min dibagi plus hasilnya akan menjadi min. Nah, ini kalau Anda perhatikan semua yang bertemu dengan min atau negatif hasilnya akan menjadi negatif, kecuali dua-duanya negatif atau dua-duanya min, dia akan menjadi positif. Dan operasi bilangan pecahan ada pecahan biasa. Di sini terdiri dari bilangan pembilang gitu ya, dan penyebut, mana A per B itu A nya adalah pembilang, B nya penyebut. Dan pecahan biasa, pembilangnya lebih kecil dari penyebut, pembilangnya di bawah gitu ya. Nah, pembilangnya ada di atas, penyebutnya di bawah. Mana A kurang dari B. Contoh 2/3, 1/7, 5/10 ini adalah pecahan biasa. Dan selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Dia operasi ini penyebutnya disamakan terlebih dahulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau Anda perhatikan
Yang pertama, baris pertama ini akan langsung saja dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Yang bawah 1/3 tambah 2/4. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Yang paling terdekat, paling mudah itu adalah berapa? 2/12. Sehingga kalau kita menggunakan 12, 1/3 tadi akan berubah ya. Jadi 12 dibagi 3 ada 4, dikali 1 4. Kemudian 12 dibagi 4 ada 3 kali 2 6 gitu ya. Baru kita bisa jumlahkan karena sudah sama penyebutnya. Oke. 4 tambah 6 hasilnya 10/12. Nah, 10/12 bisa kita berkecil lagi. Bagaimana penyebut pembilang dan penyebutnya? Kita sama-sama bagi 2 atas bawah. Jadi hasilnya adalah 5/6. Terakhir 2/3 ditambah 4/7. Kita akan lihat bahwasanya kita harus menyamakan penyebutnya gitu ya. Ini nanti 3 sama-sama 7 gitu ya. Akan kita jadikan 1, 3 kali 7 jadi 21. Kalau Anda perhatikan itu ya, 3 kali 7 atau jadi 21, dimana dia akan berubah 2 nya gitu ya, akan dikali dengan 7, sedangkan 4 nya akan dikali dengan 3 gitu ya. Nah, dari mana ini? Kalau 21 dibagi 3 ada 7 kali 2 14. Kemudian 21 dibagi 7 ada 3 kali 4 ada 4, ada 2/12, sehingga jumlahnya 14 tambah 12 bagi 21. Hasilnya adalah 26/21. Ini masih bisa dijadikan lebih sederhana lagi gitu ya. Gambarnya setengah, seperempat, berapa hasilnya ini kan bisa diketahui dengan menyamakan penyebutnya. Dijadikan misalkan 6 ya. Berarti kalau 6 bagi 2 ada 3 kali 1 3, dan 3/6 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 2/6. Selanjutnya operasi perkalian pada pecahan biasa. Nah, ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan kemudian penyebut dengan penyebut. Misalkan A per B dikali C per D, yang atas kita kalikan sendiri, yang bawah juga kita kalikan sendiri ya. Nah, ini ada 1/2 dikali 2/5 hasilnya. Yang atas 1 kali 2 2, bawah 2 kali 5 10. Dan atas dan bawah kita sama-sama bagi dengan 2. 2 bagi 2 jadi 1, 10 bagi 2 adalah 5. Contoh lainnya 2/4 dikali 3/7 ya, sama ya, di atas sama bawah dikalikan juga, hasilnya 6/28. 4 kali 2/5 sama dengan ini bagaimana? Berarti sama ya, 4 kali 2, yang 5 nya dikali dengan 1, karena hasilnya sebenarnya kalau 4 ini adalah 4 dibagi 1 atau 4/1 gitu ya. Ya, didapatkan 8 bagi 5, jadi disederhanakan lagi jadi 1/3/5. Itu 3/5 dimana? Cari kita bawahnya adalah 5 gitu ya. 5 berapa kelipatan 5 yang paling mendekati dengan 8? Nah, 1 ya, berarti 5 dikali 1 aja itu sudah hasilnya 5. Sisanya berapa? Sisanya adalah dari 5 ke 8 adalah 3, sehingga dihasilkan itu 3/5. Kemudian 1/2 dikali 2 1/5 sama dengan berapa gitu ya. Nah, caranya kita akan lihat bahwasannya pecahannya dari pecahan sederhana dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau 1/2 dijadikan berubah menjadi berapa? 2 dikali 1 ada 2, 2 ditambah 1 di 3, 1 3/2. Dan selanjutnya 2 1/5 dari 5 kali 2 10, 10 tambah 1 ada 11/5. Hasilnya berapa? Ini akan dikalikan saja, 3 kali 11 ada 3, 2 kali 5 ada 10. Kemudian
Bila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan yang lainnya. Nah, ini contohnya ada A per B dibagi C per D. Jadi yang belakang dikalikan aja ya, dibalik, tapi syaratnya sama dengan A per B dikali dengan D per C. Contoh lainnya 4 per 5 dibagi 3 per 4, ada 4 per 5 kali 4 per 3, hasilnya 16 per 15 itu ya, atas sama bawah dikalikan sendiri-sendiri. Dan 4 dibagi 5 atau 4 per 5 dibagi dengan 3. Nah, kalau Anda perhatikan 3 ini adalah sebenarnya 3 per 1 gitu ya. Kalau dibagi maka akan dibalik jadi 1 per 3 gitu ya. 4 dikali 1 dengan 4, 5 kali 3 15 gitu ya. Dan 5 dibagi 3 per 7. Kalau di sini pembagian maka akan dibalik jadi 5 kali 7 per 3. Hasilnya berapa? Kalikan aja 7 dengan 5, 35 dibagi 3. Dan pecahan campuran bilangnya lebih besar dari penyebut ya. Kalau ada, perhatikan ada A per B, dimana A ini lebih besar dari B. Ini adalah pecahan campuran itu ya. Contohnya 7 per 2 bisa kita rubah jadi pecahan campuran berapa? 3 1 per 2. Dari sini Anda perhatikan bahwa untuk mendekati 7, berapa kelipatan 2 yang paling mendekati dengan 7? Hasilnya adalah 6. Berarti 6 ini hasil dari 2 dikali 3. Dan setelah itu apa sisanya berapa? Sisanya adalah 7 kurangi 6 adalah 1. Dan sama 5 per 4, dimana ini sama, masih kita bicara dengan angka 4 mendekati ke 5 dengan angka 5 gitu ya, dan selisihnya 1. Dan operasi penjumlahan pengurangan pada pecahan penyempurnaan, operasi ini bilangan bulatnya bisa dijumlahkan atau dikurangkan langsung gitu. Namun bagian pecahannya penyebutnya disamakan dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Anda perhatikan 5 2 per 5 ditambah 4 1 per 5. 5 dengan 4 bisa kita jumlahkan terlebih dahulu jadi 9 gitu ya. Dan belakangnya 2 ditambah 1 dibagi 5 jadi 3 per 5. 9 tambah 3 per 5 hasilnya akan sama 9 3 per 5. 1 2 per 5 ditambah 3 1 per 6 sama dengan satunya ditambahkan sendiri dengan 3 gitu ya. Dan 2 per 5 ditambah dengan 1 per 6. Berarti kita samakan menyebutnya jadi 30 dibagi 5 dan 6 62 12. 30 bagi 6 5 kali 1 5. Hasilnya 4 ditambah 12 per 30 ditambah 5 per 30. Ini sudah sama penyebutnya. Hasilnya berapa? Ya, bisa disederhanakan atau dirubah ke dalam pecahan campuran. Hasilnya adalah 4 17 per 30. Dan selanjutnya operasi perkalian pada pecahan campuran. Pecahan campurannya harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa baru dilakukan pengalian. Misalkan 2 per 3 dikali 3 3 per 5. Jadi caranya ketika ada penyebut atau pembilang yang bawahnya kita dulukannya 3 dikali 2 dan 6 ditambah 2 sisanya ini ya. Kemudian jadi 3 dikali 2 ditambah 2 ya, hasilnya ada 8. 5 kali 3 15 tambah 3 18. 8 per 3 kali 18 per 5 dikalikan saja atas bawah gitu ya, yang penyebutnya jadi 144 per 15 dan disederhanakan jadi 9 per 15. Dan operasi pembagian pada pecahan campuran, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembagian. Contohnya 7 2 per 5 dibagi 3 1 per 3. Maka Anda perhatikan bahwa di sini dirubah dulu pecahannya gitu ya. Jadi pecahan biasa 7 kali 5 ditambah 2 dibagi dengan di situ juga sama
3 kali 3 ditambah 1, hasilnya berapa? Di 7 kali 5 tambah 2 hasilnya 37 gitu ya. 3 kali 3 tambah 1 hasilnya 10. Kemudian kita akan mencari hasilnya. Kalau nanti dibagi dari 37 per 5, yang sebelah kanan dibalik 3 per 10, hasilnya adalah 11 per 50, atau lebih sederhana lagi 211 per 50, lebih ke dalam pecahan campuran. Dan pecahan desimal, pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma, contohnya ada 0,5 gitu ya, dan sama 1,75. Untuk desimal dapat berubah pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan ke 10, per seratusan, per seribuan, dan sebagainya. Anda lihat ada contoh untuk pecahan dari 0,5 ada 5 per 10, dan 0,05 dan 5 per 100 gitu ya. Dan bentuk pecahan dari 0,05 adalah 5 per 1000. Dan operasi penjumlahan pengurangan pada pecahan desimal dia dengan cara tersusun pendek, tanda koma harus lurus ke bawah. Anda perhatikan itu tanda komanya lurus ke bawah, misalkan 0,75 ditambah 0,655 gitu ya. Nanti yang belakangnya gimana, tinggal ngikutin aja. 5 ditambah 0 jadi 5, 5 tambah 5 10, sisa 1 ya. 7 tambah 6 tambah 1 lagi 14 jadi 1,405. Kemudian 1,546 tambah 1,75 tambah 0,40 sama, disamakan dulu komanya, disejajarkan hingga dia dapatkan 17,696. Dan operasi perkalian pada pecahan desimal ya dengan cara tersusun pendek, awalnya tanda koma diabaikan tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Dan hasil perkalian desimal angka 10, 100, 1000 dan seterusnya hasil ditentukan dengan menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Contohnya 2,456 dikali 10. Anda lihat bergeser 1 kali ke kanan kan, dikali 10. Dan 2,456 kali 1000 dia bergeser 3 kali ke kanan. Contohnya 3,5 dikali 6/7 gitu ya. Tambah komanya berapa? Ada 1 tambah 1 jadi 2, berarti nanti di 2 dari belakang gitu ya. Baik, kita balikin dulu. 35 kali 67 dan 245, dan ada 210 dapat 1 jadi 2345. Karena jumlah tanda koma pada 2, maka hasilnya 3,5 kali 6,7 hasilnya 23,45. Ini berarti geser lagi ke kiri, tadi habis ke kanan 2, ke kiri 2 diimbas. Dan 4,54 kali 5,75 sama gitu ya. Jumlah tanda komanya ada 2 tambah 2 ada 4, nanti kita balikan 4. Nah, 44 kali 575 ada 2270 sama 3178, terakhir 2270. Nah, sama seperti dulu waktu kita belajar waktu sekolah gitu ya. Hasilnya 26, 10, 50 tuh, karena jumlah tanda koma ada 4, maka hasil 4,54 kali 5,76 hasilnya 26,105. Sorry, 2006.000 ya, 105. Ini komanya baru ke kiri 4 gitu ya, tadi kan disimpan 1, 2, 3, 4 jadi 2,1050. Kemudian operasi pembagian pada pecahan desimal, jadikan bilangan desimalnya jadi bilangan bulat terlebih dahulu dengan mengalihkan gitu ya. Misalkan 4,35 bagi 2,9 bagi, dan yang dibagi dikalikan 10, pembilangnya kita kali 10, maka terjadi 435 bagi 29, hasilnya adalah 15. Dan pecahan yang menggunakan lambang persen berarti per 100, persen berarti A per 100 mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, jadi 25 per 100. Ini adalah 25 per 100 gitu ya, dari 25%. Contohnya 35%, hasilnya adalah sama 35 per 100, hasilnya adalah 0,35. Mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen, yang kan 3/4 sama dengan 3/4 kali 100%, hasilnya adalah jadi 300 bagi 4 per persen, hasilnya 70%. 10 per 25 jadi 10 kali 4
bagi 25 kali 4 hasilnya 40 per 100, jadi 40%. 225 per 500 sama dengan 225 per 5 gitu ya, dibagi 5 gitu ya, sama dengan 500 bagi 5, hasilnya 45 per 100 atau 45%. Dan pecahan per mil menggunakan lambang per mil seperti itu, ada 0 per 00 ya, yang berarti per 1000. Per mil hasilnya adalah A per 1000 deh. Contohnya 20 per mil adalah 20 per 1000 sama dengan 2 per 100 atau sama seperti 2%. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.